Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Ganjar dulu menandatangani persetujuan menjadi tuan rumah Piala Dunia umur 20 tahun, tiba-tiba sekarang menolak? Apakah ragu terhadap pengamanan yang dipunyai oleh Indonesia? Ya, kurang lebih seperti itulah. Jawabannya gampang, bro, kalau bagi saya. Pertama, gubernur itu bawahannya presiden. Segala kebijakan atau keputusan akhir adanya di presiden, yang nanti akan disampaikan kepada PSSI. Jadi yang punya kewenangan pembatalan itu bukan gubernur. Gubernur tidak punya hak untuk melakukan pembatalan. Yang punya hak melakukan pembatalan itu adalah presiden dan PSSI. Clear ya? Meskipun gubernur Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster keberatan, ya itu tinggal didiskusikan saja, dimusyawarahkan apa yang menjadi keberatan dari Ganjar, Iwayan Koster dan PDIP. Wong Ganjar, Iwayan Koster kan temannya Jokowi satu partai, masa sih ngobrol sambil minum kopi nggak bisa? Kan bisa dijelaskan. Ketika keberatan-keberatan mereka bisa dijawab oleh Jokowi, saya yakin PDIP, Ganjar Pranowo, dan Iwayan Koster akan dengan mudah mengikuti, mendukung, tidak akan menolak. Hal ini yang tidak terjadi, bro. Hal ini yang tidak terjadi. Terjadinya sebuah miskomunikasi. Jokowi tidak bisa memberikan keyakinan atau tidak bisa meyakinkan kepada PDIP, kepada Ganjar Pranowo, kepada Iwayan Koster terhadap keamanan pada penyelenggaraan Piala Dunia umur 20 tahun. Contoh satu, Menko Polhukam, Menhan, Menkominfo itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Menko Polhukam sibuk dengan masalah pembongkaran korupsi dan pencucian uang. Karena tugasnya. Yang kedua, Menkominfo sibuk dengan dugaan korupsi. Yang ketiga, Menhan sibuk jalan-jalan. Jadi tidak ada keseriusan dari para menteri yang ada di Jokowi terhadap pengamanan untuk Piala Dunia. Apakah dalam kondisi seperti ini Jokowi bisa memberikan keamanan yang ekstra, perlindungan yang ekstra kepada para atlet sepak bola, sementara anak-anak buahnya
kerja tidak sesuai tugas yang dibebankan kepadanya. Jokowi seperti kerja sendiri, menteri-menterinya ya kerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apakah Jokowi bisa menjamin perlindungan, keamanan, kenyamanan bagi para atlet ketika bertanding di Piala Dunia? Khususnya Israel, jangan sampai saya bertanding tahu-tahu ada bom yang dilempar, kan serem bro. Atau ada misalkan atlet Israel yang cedera, nanti kan akan terjadi sebuah kekacauan dalam pertandingan tersebut, dan kita akan menjadi sorotan dunia. Bukan nama baik yang kita dapatkan, malah nama jelek yang kita dapatkan. Seberapa hebat perlindungan buat para atlet ini, buat para supporter ini? Tidak jelas. Jawabannya tidak jelas. Yang kedua, apakah Jokowi bisa menjamin tidak akan terjadi kudeta? Karena jelas Jokowi ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, bahkan melanggar histori di mana dulu Soekarno pernah menolak timnas Israel untuk bertanding di Olimpiade tahun 1962. Nah, kita punya nilai histori yang kuat. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan yang menyumbangkan dananya untuk perjuangan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Kita punya hutang budi kepada Palestina. Makanya kata Soekarno, sebelum Palestina merdeka, maka tidak akan ada hubungan bilateral dengan Israel. Satu, Jokowi melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945. Dua, pelanggaran terhadap historis sejarah. Tiga, pelanggaran kepada kemanusiaan. Empat, pelanggaran pada undang-undang. Nah, ini takut dipakai oleh musuh-musuh politik untuk menggoyang Jokowi. Kalau Jokowi siap mengatasi hal ini yang bisa menjamin tidak akan terjadi kudeta, maka saya yakin Ganjar, PDIP, dan Iwayan Koster akan mendukung. Tapi kan ini tidak terjadi, tidak jelas. Yang ketiga, apakah Jokowi bisa menjamin tidak akan ada demo? Karena demo ini pasti berjilid-jilid. Belum apa-apa sudah pada ramai, apa sudah pada ribut. Kalau gaduh demo jelas akan mengganggu pelaksanaan pertandingan Piala Dunia. Yang keempat, apakah Jokowi bisa menjamin tidak akan ada keributan, kericuhan, perbincangan yang syarat dengan provokasi di televisi nasional maupun di media sosial? Sanggup enggak Jokowi menjamin itu semua? Saya kira semuanya tidak jelas. Karena semuanya tidak jelas, berarti pemerintah tidak siap menggelar pertandingan sepak bola U20 tahun ini. Tidak siap menjadi tuan rumah. Karena tidak mampu menjamin keamanan luar dan dalam. Jadi wajar kalau PDIP menolak, Ganjar menolak, dan Iwayan Koster menolak. Jadi yang salah siapa? Apakah PDIP? Bukan. Yang salah siapa? Apakah Ganjar Pranowo? Bukan. Yang salah siapa? Apakah Iwayan Koster? Bukan. Yang salah siapa? Apakah Megawati? Bukan. Yang salah pemerintah yang tidak mampu menjamin keamanan secara ekstra. Karena ini menyangkut nama baik Indonesia di mata dunia.
seperti ada ketakutan bom, takut ada misalkan tahu-tahu ada adat Israel yang dibunuh, kan serem bro. Seberapa siap kita untuk mengatasi itu semua? Belum jelas. Hal ini harusnya dipersiapkannya dari Januari. Menko Polhukam, Menham, Menkominfo berjibaku meyakinkan kita semua bahwa kita siap dalam kondisi darurat sekalipun. Nah, gitu harusnya. Tapi kayaknya tidak terjadi. Terkesan dipaksakan, terkesannya itu asal-asalan. Daripada nanti pertandingan kacau, kita pun chaos, terjadi kudeta, apalagi sekarang masuk tahun politik, pasti ya dunia akan dipolitisir. Lebih baik batalkan, karena itu lebih baik. Kepentingan negara lebih penting daripada sekedar Piala Dunia yang cuma hiburan, yang belum tentu Indonesia jadi juara. Ini jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.